yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang afdalul iman. Ya Rasulullah, apa iman yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, afdalul iman, iman yang paling afdal, an tuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsik, yaitu kau menyukai bagi manusia, bagi masyarakat apa yang kau sukai untuk dirimu. Wa takrahu lahum wa an takraha lahum ma takrahu li nafsik, dan kau tidak suka menimpa mereka apa yang menimpa dirimu. Kau tidak suka. Ada perkara yang buruk kau tidak suka menimpa dirimu, kau juga tidak suka menimpa orang lain. Maka ini adalah termasuk maknanya sama dengan hadis yang sedang kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Berarti konsekuensinya tidak perlu dimantukan, tidak perlu ditekstualkan, kita paham. Berarti kita enggak suka kalau ada keburukan menimpa saudara kita, sebagaimana kita enggak suka kalau keburukan menimpa diri kita. Bukan kita gembira, bukan kita tertawa kalau ada kesulitan atau perkara yang buruk menimpa saudara kita. Itu konsekuensinya. Kemudian Nabi SAW juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang adanya fitnah. Fitnah akan datang bertubi-tubi. Ya, sampai kata Nabi SAW, fayuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan, sampai begitu dahsyatnya fitnah, sampai fitnah yang datang dahulunya kita merasa dahsyat, begitu datang fitnah yang lebih dahsyat kita menganggap yang dulu sepele. Karena saking dahsyatnya yang di kemudian hari ya. Yang datang belakangan lebih dahsyat. Seperti sekarang, dulu orang mungkin dulu mungkin parabola, ya mungkin sudah ini haram lah, kemudian lebih besar lagi internet, sekarang semua bisa dilihat, ya. Kalau kita mungkin bicara perkara-perkara ini, kok berani ngomong tentang agama begini. Sekarang ateis pun bicara dalam lebih ngeri lagi. Fitnah lebih besar di zaman sekarang. Kalau dulu ada orang mungkin meninggal 1, 2 jadi heboh. Sekarang ratusan terbunuh, sekian dibunuh. Subhanallah. Tapi kalau kita menghadapi fitnah yang seperti ini, yang membuat kita bingung menghadapinya, apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yuzahzaha anin nar." Barang siapa yang suka untuk terselamatkan dari neraka jahanam, wa yudkhalal jannah, dan suka dimasukkan dalam surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya ketika dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan bersikaplah kepada manusia dengan sikap yang dia suka untuk disikapi pada dirinya. Ini di antara praktek hadis ini. Kalau kita ingin selamat dari fitnah, berakhlak mulia. Apa akhlak mulia? Bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka disikapi dengan sikap tersebut. Kalau kita tidak suka dicaci maki, jangan caci maki orang lain, ya. Kalau kita tidak suka direndahkan orang, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka digibahi orang lain, maka jangan menggibahi orang lain. Kalau kita tidak suka kita diomelin istri, maka jangan omelin istri. Bagaimana cara menerapkan sini? Posisikan diri kita seperti orang yang sedang akan kita hadapi. Kalau kira-kira kita bagaimana sih ingin berbuat baik kepada orang tua? Coba posisikan diri kita sebagai orang tua kita. Kalau kita jadi orang tua, apa yang kita inginkan? Kita ingin anak kita datang, telepon, kasih hadiah, dan yang lain kita ingin, maka lakukanlah seperti itu. Jadi maksud saya, lakukan kepada orang lain sikap yang kau suka untuk dilakukan kepada dirimu. Itu salah satu jalan untuk selamat daripada fitnah. Dan itu salah satu penerapan dari hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Terakhir saya akan bahas tentang masalah itsar. Itsar ini kedudukannya lebih tinggi lagi. Al-itsar. Itsar apa? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Orang lain maksudnya sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Daripada diri sendiri. Apa hukumnya? Kalau hadis yang sedang kita bicarakan sama, pingin dia seperti saya. Sekarang ini derajat yang lebih tinggi, ini derajat lebih tinggi lagi daripada yang disebut dalam hadis. Ini derajat yang lebih tinggi. Daripada hadis yang sedang kita bahas. Al-ithar, ya bahasa Indonesia apa? Al-ithar. Ithar. Mendahulukan orang lain, yaitu sama saudara muslim, daripada diri sendiri. Bagaimana hukumnya? Al-ithar ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama, ithar dalam perkara duniawi. Yang kedua, itsar
dalam perkara agama. Adapun itsar dalam perkara duniawi, maka ini hukumnya sunnah, hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya, mustahab. Dianjurkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kaum Ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini dalam surat Al-Hasyr kata Allah, dan mereka kaum Ansar wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam kondisi sulit. Kata Allah, wa may yuqa syuha nafsihi, barang siapa yang dihindarkan dari perasaan pelit, sikap pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini kalau para ulama menjelaskan tentang apa? Tentang kisah Sa'ad bin Rabi', ya. Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, Adapun satunya lagi kisah Ansari yang menjamu tamu. Ini dua kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang itsar. Di antaranya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang Ansar yang ketika terjadi hijrah, kaum Muhajirin berhijrah ke kota Madinah, maka mereka dalam kondisi miskin. Di antara yang miskin ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar kaya raya di Mekah, kaya raya. Tiba-tiba dia harus berhijrah, dia tinggalkan seluruh hartanya, jadi miskin mendadak. Miskinnya mendadak, tadinya kaya raya jadi miskin mendadak. Dan di antara fikih Nabi SAW, Nabi mempertemankan dia saudagar kaya raya dengan orang yang kaya juga. Ya, namanya kaya, saling mengerti. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' yang juga orang kaya raya, termasuk orang kaya raya di kota Madinah. Ketika dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi'? Subhanallah, dia itsar, dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya punya harta banyak, saya bagi dua." Kalau bagi dua belum itsar. "Saya bagi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya." Taib, ini sudah poin luar biasa. Tidak ada zaman sekarang orang hartanya bagi dua, ya. Saya punya harta bagi dua. Misal kalau ke zaman sekarang saya punya harta 2 miliar, ya. 1 miliar buat kamu, 1 miliar saya. Siapa orang seperti itu zaman sekarang? Ini pernah dilakukan Sa'ad bin Rabi'. Sepertinya hayalan, tapi ini pernah terjadi. Lebih daripada itu dia mengatakan, "Ya Abdurrahman, istri saya lebih dari satu. Kau tengok mana yang lebih kau sukai, ambil." Ajib, ya. Dia itsar. "Saya punya istri lebih dari satu. Kalau kau suka, saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, ambil." Menakjubkan. Maka dia wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika Abdurrahman bin Auf dapat tawaran seperti itu, Masya Allah, ya. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Mungkin kalau kita, Masya Allah, sudah sini, ya. Tidak, kalau Abdurrahman bin Auf tidak. Dia mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. "Dullani ala suq." Tidak, saya tidak mau. Tunjukkan di mana saya bisa kerja. Mana pasar, saya akan kerja di situ. Akhirnya dia masuk pasar Baina Qainuqa, pasarnya orang Yahudi, kemudian dia kerja di situ sampai dapat untung, sampai dapat emas, sampai dia menikah dengan wanita Ansar. Karena Abdurrahman bin Auf jagoan dalam berdagang. Mahir dalam berdagang. Tapi maksud saya ada orang yang menawarkan seperti itu, mendahulukan orangnya daripada dirinya. Contoh lagi, seperti seorang Ansari, ini masalah dunia. Ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang, miskin, lapar, kemudian minta dijamu oleh Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tanya kepada seorang sahabat, dikirim kepada istri-istrinya, "Coba tanya istriku, ada makananKah untuk menjamu tamu ini?" Maka sahabat tersebut datang kepada istri Nabi, sampai 9 istri datangi semua. Semua istri jawabannya sama, istri-istri Nabi. "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang mengutus dia dengan kebenaran, di rumah tidak ada kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Akhirnya Rasulullah SAW dilaporkan rumahnya 9 isinya semua enggak ada makanan. Najib, ya, tawakalnya Nabi dan istri-istri Nabi luar biasa. 9 rumahnya semua istri-istrinya tidak ada makanan, cuma air putih semuanya, kompak semuanya air putih. Ketika dapat laporan, apa yang dilakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah." Rasulullah tawarkan kepada para kaum Ansar, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Kemuliaan, ini tamu Nabi. Saya tidak bisa menjamunya, siapa yang bisa jamu? Ada seorang Ansar mengatakan, "Saya Rasulullah, saya akan jamu." Dengan pedenya orang Ansari tersebut datang pergi ke rumahnya, ketemu istrinya, orang dulu banyak miskin. Makan saja susah. Maka dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ada makanan enggak? Ada tamunya Rasulullah. Kita muliakan." Kata istrinya, "Wahai suamiku, buat makanan buat kamu tidak ada, buat saya tidak ada."
Bagaimana mau kasih tamu? Cuma ada makanan buat anak-anak. Mereka belum makan. Kata sahabat ini, begini saja. Kau jangan kasih makan anak-anak. Udah. Ajak mereka ngobrol sampai tidur, ketiduran. Terus kalau mereka sudah tidur, makanan yang buat anak-anak kasihkan kepada tamu kita. Tapi caranya bagaimana? Supaya dia tidak malu, kau pura-pura perbaiki lampu, terus matikan lampu. Supaya tamu kita kalau makan dalam kegelapan, dia lihat kita nggak makan, nanti dia nggak enak makan. Maka istrinya kerjakan. Dan istrinya juga soleha, tidak berkata, mas ini ada-ada aja, kita aja belum makan, panggil. Istrinya sabar, yo nurut. Ya oh gitu mas, ya nurut, tidak banyak protes, tidak ngomel, tidak. Seperti istri-istri Pak Dokter kali, Masya Allah ya. Kemudian maka istrinya langsung nurut, istrinya bilang sama istrinya menjalankan apa yang dikatakan suaminya, makanan dihidangkan kepada tamunya tersebut, kemudian dia pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Akhirnya tamunya makan sementara sang tuan rumah seperti bolak-bolak suatu seperti makan padahal tidak makan, kelaparan. Akhirnya tamunya kenyang, mereka satu keluarga tidur kelaparan. Ajib, Isar mendahulukan orang yang daripada dirinya. Besok paginya Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah tentang kejadian tersebut. Ya. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, Ta'ajaballah, Allah takjub dengan bisoni ikuma al-bariha bidhaifikuma. Allah kagum dengan sikap kalian terhadap tamu kalian semalam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka juga dalam kesulitan. Oleh karena disebut dalam kisah perang Yarmuk, ketika ada tiga orang dari para syuhada, sebelum mereka meninggal semua dalam kondisi mau meninggal dunia. Maka salah satu berkata, saya haus. Maka ada seorang mengantarkan air minum karena kehausan, dia mau meninggal dikasih air minum. Ketika dia mau minum, tiba-tiba saudara sebelahnya berteriak, saya haus. Kata dia, kasihkan aja kepada kawanku. Subhanallah. Ini mau mati, kasihkan kepada kawanku. Maka orang ini bingung, dia bawa kepada kawannya. Ketika mau dikasih kawannya, tiba-tiba dengar lagi yang satu, saya haus. Haus, akhirnya kasihkan lagi kepada satunya. Dia bawa lagi kepada satunya. Ketika mau dikasih, dia dengar lagi ada yang pertama kehausan. Akhirnya mereka semua meninggal tanpa ada yang minum. Kenapa? Ithar. Mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Ya ikhwan subhanallah. Saya bicara, ya kita bilang orang Indonesia juga hebat-hebat. Tapi saya dulu waktu kuliah punya teman-teman yang luar biasa ya. Yang mereka benar-benar mendahulukan saudara mereka. Dan itu saya lihat pada orang-orang Arab itu kalau sudah baik luar biasa ya. Saya bicara tentang teman-teman saya yang saya baru diajarin tentang apa ya? Tentang mendahulukan kawan, setia kawan. Ketika saya di Madinah, saya ketemu dengan orang-orang hebat seperti itu. Saya kaget bagaimana mereka bisa berkorban demi kita, demi yang lain, luar biasa ya. Tapi intinya itu cerita pribadi ya. Baik, kemudian kita bicara bagaimana itsar dalam perkara agama. Kalau itsar dalam perkara agama bagaimana? Apakah boleh kita mendahulukan saudara kita daripada kita? Misalnya gini. Ada ada orang mungkin butuh bantuan. Bukankah sedekah adalah kebaikan ya? Akhirnya kita punya uang, teman kita juga punya, udah kamu aja lah, biar kamu dapat pahala. Udah kamu aja lah, saling boleh enggak seperti itu? Atau kita dahulu. Lebih baik kita yang sedekah atau kita persilahkan saudara kita yang sedekah, kita isar agar dia dapat pahala. Saya nanti aja lah, enggak apa-apa. Mana yang lebih baik? Taib. Sama seperti kita pergi ke masjid, tahu-tahu ada saf kosong. Kita mau maju, kamu aja. Kamu aja, ya udah, saya di belakang aja lah. Kamu. Dalam rangka isar agar dia lebih utama. Apakah ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Isar dalam perkara agama hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Allah selalu berlomba-lomba dalam urusan agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak fastabiqul khairat. Ya. Allah juga berfirman misalnya, wasari'u, segeralah dalam kebaikan. Bersegeralah, berlombalah, bersegeralah. Wasabiquna sabiqun, yang bersegera dan bersegera. Kemudian dalam Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat maka bersainglah, kata Allah, bersainglah. Ya.
Bersainglah urusan akhirat, jangan kasih orang bersaing. Jangan kasih orang bersaing. Maka untuk dalam urusan akhirat kita bersaing ya. Kita cinta sama saudara kita, tapi kalau kita bisa duluan lebih bagus. Jangan kita bilang kamu aja lah ya.